Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada as-siyama ala ummatil Islam wa wa'ada wa sawwamahu bi bulughil maram wa habbahum bil fadli wal ihsan wa khassahum fihi bil 'atqi minan niran wa ja'alahu sihhatan lil abdan wa mutahhiratan lil qalbi wal lisani minadz dzunubi wal 'isyan. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa pada hari ini kita sudah mencapai hari ke-24 daripada bulan Ramadan. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan, hari yang fitri, yaitu hari raya Idul Fitri. Pada momentum Idul Fitri, selain bersilaturahmi, ada kegiatan lain yang biasa kita kerjakan, yaitu berziarah kubur. Setelah kaum muslimin dan muslimat mengerjakan salat Id secara berjamaah, mereka akan turun berduyun-duyun menziarahi sanak keluarga mereka yang telah meninggal dunia di pemakaman mereka masing-masing. Lalu ketika kita sampai di pemakaman, apakah ada ucapan yang dianjurkan untuk diucapkan? Diriwayatkan an Abi Hurairah qala Abu Razin, ya Rasulullah, inna tariqi 'alal mauta fahal li kalamun atakallamu bihi idza marartu 'alaihim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, ada seorang sahabat yang bernama Abu Razin. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, sesungguhnya jalanku ini melewati pemakaman atau pekuburan. Apakah ada ucapan yang bisa aku ucapkan ketika aku melewati mereka? Qala, Rasulullah menjawab, Qul, Assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin. Antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita sampai di pekuburan, ada ucapan yang dianjurkan dan ada salam yang kita ucapkan kepada para ahli kubur. Rasulullah pun berkata lagi kepada Abu Razin, ya Abu Razin, ala tarda an tarudda alaika bi'adadihimul malaikah. Wahai Abu Razin, apakah engkau tidak sudi atau tidak suka atau tidak ingin yang menjawab salammu nanti adalah para malaikat yang jumlahnya itu adalah sesuai dengan para ahli kubur yang engkau beri salam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi an Muhammad bin Wasi' qala balaghani anna al-mauta ya'rifuna bi zuwarihim yawm al-jum'ati yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Diriwayatkan dari Ibu Abi Dunya dan Baihaqi dari Muhammad bin Wasi' qala balaghani, beliau berkata bahwasanya telah sampai kepada suatu kabar bahwasanya para ahli kubur itu mengetahui siapa peziarah mereka pada hari Jumat, hari sebelumnya dan hari setelahnya. Diriwayatkan lagi wal Baihaqi an Muhammad ibni Nu'man mursalan man zara qabra walidayhi aw ahadahuma fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Barang siapa yang menziarahi kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di setiap hari Jumat, maka akan diampuni dosa-dosanya dan akan ditulis sebagai orang yang baik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada momentum Idul Fitri ini adalah saatnya untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ada cara bagi kita untuk berbakti kepada orang tua ketika masih hidup, yaitu dengan membantu mereka, berkhidmat kepada mereka, dan mengurangi beban mereka. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia, bagaimana kita berbakti kepada mereka? Salah satunya adalah menziarahi mereka setiap hari Jumat. Ay ba'da salatil Jum'ati tazuruna qabra walidikum. Setelah atau selepas sembahyang Jumat, dianjurkan bagi kita untuk berziarah
terutama menziarahi kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sesuai dengan hadis tadi, barang siapa yang menziarahi kedua orang tuanya atau salah satunya yang sudah meninggal dunia di setiap hari Jumat atau setelah mengerjakan sembahyang Jumat atau di pagi harinya atau di sore harinya, maka orang yang berziarah tadi yang merutinkan ziarah kubur kepada kedua orang tuanya, maka akan diampuni dosa-dosanya dan dia akan dicatat sebagai orang yang baik. Hadirin rahimakumullah. Itulah cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yaitu dengan menziarahi sesering mungkin makam dan pekuburan mereka, dan kalau tidak bisa pun karena ada uzur atau halangan yang lain sebagainya, maka paling tidak kita kirimkan bacaan-bacaan atau doa-doa yang bisa menenangkan dan membuat mereka berada dalam kenikmatan di dalam kuburnya masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Semoga kita dapat mengamalkan dan menyampaikan apa yang sudah kita dengarkan di kehidupan kita sehari-hari dan menyampaikannya kepada orang yang belum mengetahuinya. Salah khilaf mohon maaf. Yang lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya itu datang dari saya sendiri. Untuk lebih sempurnanya, mari kita tutup majlis ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.